Halo guys, kembali di channel Yende Storyland. Di video kali ini, Admin akan menceritakan film action berjudul Kundo Egg of the Rekpan yang dirilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan tentang bandit yang mencoba membebaskan masyarakat dari jeratan pemerintah korup. Dan gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Cerita dimulai di tahun 1862 sebelum Masehi, di mana wilayah Joseon dilanda musibah di kekeringan dan penyebaran wabah, diperparah dengan gagal panen dan pejabat yang korup membuat rakyat semakin menderita. Beberapa rakyat yang mencoba memberontak berakhir dengan hukuman pancung. Oleh karena itu, rakyat yang merasa tidak bisa melawan memutuskan melarikan diri ke pegunungan. Suatu ketika, di sebuah gurun, sebuah rombongan yang berasal dari Jirisan sedang menuju ke acara ulang tahun salah satu pejabat bernama Dain. Sementara itu, di pesta Dain, anak haram dari Jowon bernama Joyeon mewakili ayahnya untuk memberikan hadiah berupa gading kepada Dain. Setelah Seoin memberikan hadiah, giliran salah satu pejabat bernama Jojin memberikan sebuah teleskop kepada Dain. Dain yang menerima hadiah tersebut merasa bahagia. Di saat yang sama, rombongan yang menuju ke acara Dain sudah tiba. Kemudian mereka meminta bansos kepada salah satu penjaga. Sebagai gantinya, salah satu anggota rombongan memberikan sebuah gulungan. Saat penjaga melihat gulungan tersebut, ia melihat sebuah sajak yang ditulis oleh Sang Baekhok, seorang cendekiawan terkenal dari dinasti Ming. Sedangkan Jojin memastikan bahwa sajak tersebut asli. Kemudian Dain ditemani oleh Tai menemui pemimpin rombongan di sebuah ruangan. Di sisi lain, salah satu juru masak membuat keributan dengan menangkal beberapa penjaga. Sementara itu, di sebuah ruangan, pemimpin rombongan segera menangkap Dain, dan saat Dain meminta pertolongan kepada Jojin, Jojin menolak karena ia merupakan bagian dari rombongan tersebut. Setelah menangkap Dain, rombongan tersebut terlibat pertarungan dengan para penjaga yang sedang mengejar juru masak sebelumnya. Setelah pertarungan singkat, rombongan itu menangkap semua pejabat yang terlibat dengan Dain. Dengan mengatasnamakan rakyat, Jojin menjelaskan kejahatan Dain, yaitu mengeksploitasi rakyat dan memperbudak rakyat secara paksa, menyita harta rakyat, dan berfoya-foya atas uang rakyat. Sedangkan anggota rombongan yang lain membagikan bansos yang disita dari Dain kepada rakyat yang sedang berkumpul. Dan karena kejahatannya, Dain beserta pejabat yang mengikutinya dihukum pancung. Setelah membantai Dain dan pengikutnya, rombongan itu melanjutkan perjalanan untuk membela rakyat. Rombongan ini terdiri dari Lee Seong-ho sebagai ketua, Lee Gyeongon, Jojin, Yojin, Ma Dong-seok, King Ja, dan beberapa anggota yang akan admin jelaskan di scene berikutnya. Di tempat lain, seorang jagal bernama Doi Muchi yang mempunyai sedikit ilmu kebal hidup bersama adik dan ibunya. Suatu ketika, Doi Muchi mendapat permintaan mengirim potongan daging ke rumah Jowon yang sedang berduka setelah kematian istri dan anaknya. Sementara itu, Joyeon yang merupakan anak haram dari Jowon memberikan penghormatan di acara pemakaman saudara tirinya. Joyeon merupakan anak tiri yang memiliki bakat dalam berpedang. Di usianya yang ke-19, Joyeon mendapat banyak prestasi dan mendapatkan julukan Natase Militer nomor 1 se-Jutsei-Kuble. Namun di balik bakatnya, Joyeon mempunyai hidup yang kelam, di mana ia terlahir di rumah bordir dan ibunya yang merupakan seorang artis micat melahirkan Joyeon tanpa kehadiran seorang ayah. Di usia yang ke-8 tahun, Joyeon pertama kali bertemu ayahnya yaitu Jowon yang sedang memberikan uang kepada ibunya.
Pada pemerintahan tahun ke-7, Jo Woon ditunjuk sebagai observator geola dan mendapatkan kekayaan yang sangat besar dari pejabat sekitar. Oleh karena itu, Jo Woon yang tidak mempunyai anak laki-laki mengajak Jo Yoon untuk tinggal di rumahnya. Namun, kedatangan Jo Yoon membuat istri Jo Woon bernama Choi mengalami pukulan telak. Hari demi hari berlalu. Dengan kejeniusannya, Jo Yoon mampu merebut hati Jo Woon. Sementara itu, Choi terus berusaha untuk melahirkan seorang anak laki-laki. Dengan berbagai macam cara, akhirnya Choi melahirkan seorang anak laki-laki. Setelah lahirnya seorang anak laki-laki bernama Jo Seon In, perhatian yang didapat Jo Yoon kini beralih. Jo Yoon kembali ke kehidupan awalnya tanpa perhatian seorang ayah, dan karena hal ini membuat Jo Yoon semakin barbar. Semenjak saat itu, Jo Yoon memutuskan melawan kemarahannya dengan membunuh adik tirinya. Namun saat ia mencoba membunuh adik tirinya, tangisan dari seorang bayi membuat Jo Yoon tak tega. Tak lama, Choi tiba dan melihat Jo Yoon berada di dekat anaknya. Karena hal itu, Choi menganggap bahwa tingkah Jo Yoon berkat ajaran ibunya. Kemudian Jo Woon mengeksekusi ibu Jo Yoon dan mengasingkan Jo Yoon. Setelah 10 tahun berlalu, kasus korupsi Jo Woon terungkap yang membuat Jo Woon melepas jabatannya dan semua pejabat yang mengikutinya dieksekusi termasuk anaknya. Choi yang melihat Jo Seo In tewas di depan matanya ikut meninggal karena serangan jantung. Sekarang Jo Woon hanya tinggal seorang diri ditemani oleh Jo Yoon yang baru kembali dari pengasingannya. Di tempat lain, Dol Muji merasa kecewa karena upah yang diterima sebagai tukang potong daging jauh dari kata cukup. Melihat hal ini, Bagong sebagai asisten Jo Yoon menyarankan Dol Muji untuk bekerja kepada Jo Yoon. Beberapa saat kemudian, Dol Muji menghadap ke Jo Yoon. Kemudian Jo Yoon memberikan misi kepada Dol Muji untuk membunuh seorang wanita yang berada di kuil. Awalnya Dol Muji enggan, namun karena kepepet, Dol Muji pun menerima misi tersebut. 우리 집에 고길 때는 새벽 전인가 도살하기 직전에 소의 눈을 보면 시간 끌면 소돼지도 아픈 게요. 생물을 도살한다는 것이 그런 일은 한 번도 없었어요. Di sore harinya, Dol Muji membawa oleh-oleh yang diberikan oleh Jo Yoon sebagai depo untuk misi yang akan dilakukannya. Di malam harinya, saat keluarganya tertidur, Dol Muji teringat misi yang diberikan oleh Jo Yoon. Jo Yoon menjelaskan bahwa wanita yang akan dibunuh Dol Muji merupakan seorang wanita bejat yang sering ike-ike di dalam kuil. Dan karena hal itu, Dol Muji memutuskan menerima misi yang diberikan oleh Jo Yoon. Di malam harinya, Dol Muji bersiap dengan sebuah golok untuk menjalankan misinya. Beberapa saat kemudian, Dol Muji tiba di kuil dan berhasil masuk ke dalam kamar wanita yang menjadi targetnya. Namun saat Dol Muji hendak membunuh targetnya, wanita itu terbangun dengan perut bunting. Dol Muji yang melihat hal ini tak tega dan memutuskan untuk membatalkan misinya. Setelah gagal menjalankan misi, Dol Muji kembali ke rumahnya dan bertemu dengan Bagong. Kemudian Dol Muji menyerahkan bayaran misi kepada Bagong dan mengatakan bahwa misinya gagal. Di sisi lain, Jo Yoon yang menerima kabar bahwa Dol Muji gagal dalam misinya segera mengirimkan beberapa preman untuk menghajar Dol Muji beserta keluarganya hingga pingsan. Mereka mulai menghajar Dol Muji dan keluarganya, kemudian mengikatnya di dalam sebuah rumah. Dan saat salah satu preman hendak membunuh Dol Muji terbangun untuk melawan. Dan karena hal itu membuat obor yang dipegang salah satu preman terjatuh di atas tumpukan jerami. Api menjalar dengan cepat yang membuat Dol Muji beserta keluarganya terjebak dalam kobaran api. Keesokan paginya, dengan sebuah keajaiban, Dol Muji berhasil selamat, namun adik dan ibunya sudah terpanggang. Setelah melihat semua keluarganya tewas, Dol Muji termakan amarah untuk balas dendam. Kemudian Dol Muji pergi ke tempat Jo Yoon untuk membalas dendam. Setibanya di tempat, Dol Muji mulai menyerang preman yang terlibat dengan pembunuhan keluarganya. Kemudian Dol Muji segera menuju ke tempat Jo Yoon dan pertempuran pun terjadi di antara keduanya. Namun dengan kalian berpedang, Jo Yoon, Dol Muji mampu dikalahkan dengan mudah.
Sementara itu, Lee Gyong yang melihat kegigihan Dolmuji mulai tertarik dengannya. Setelah Dolmuji ditangkap, ketua Pai Cheong semacam kepolisian menemui Jo Yeon. Dalam pertemuan tersebut, Jo Yeon minta kepada ketua Pai Cheong untuk mengeksekusi Dolmuji. Namun ketua Po Cheong menolak karena ia menduga bahwa Jo Yeon terlibat dengan hilangnya istri dari Jo Seo-in. Rupa-rupanya wanita yang diincar Jo Yeon merupakan istri adik tirinya Jo Seo-in. Dan alasan Jo Yeon mengincar istri Jo Seo-in agar ia menjadi satu-satunya penerus dari Jo Won. Dan untuk meyakinkan ketua Po Cheong, Jo Yeon memberikan suap yang membuat ketua Po Cheong setuju untuk mengeksekusi Dolmuji. 였을 때는 그만한 사유가 있을 터. 간에 보냈다고 들었습니다만 당장 그놈의 목을 칠 것이니. 업타를 일삼는 족속들인데 Sesaat kemudian Dolmuji dibawa ke sebuah tebing oleh beberapa penjaga. Dan saat Dolmuji hendak dieksekusi, kelompok dari Jisan yang ada di awal cerita segera menolong Dolmuji. Singkat cerita, Dolmuji dibawa ke sebuah tempat. Ketika Dolmuji sadar, ia melihat beberapa orang yang membagikan bansos saat insiden di tempat Dae-in. Dolmuji juga melihat istri Jo Seo-in yang ternyata bagian dari kelompok Jisan. Kemudian dengan sebuah sampan, Dolmuji dibawa ke sebuah desa yang berada di antara pegunungan. Desa itu merupakan markas dari kelompok Jisan yang disebut sebagai Kundo. Desa itu terbentuk atas kebencian warga terhadap pemerintah yang korup. Lambat laun, terbentuklah sebuah kelompok yang bernama Kundo yang memerangi pemerintah yang korup. Namun tidak semua warga desa bisa masuk ke Kundo. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya pandangan yang lurus dan tegas, mempunyai nyali yang besar, dan terakhir harus memiliki sebuah keterampilan khusus. Oleh karena itu, Lee Gyong yang ditugaskan sebagai pencari bakat memutuskan bahwa Dolmuji memenuhi semua syarat. Kemudian di hadapan semua warga, Lee Seong sebagai ketua Kundo mulai berbidato mengenai perlawanan terhadap perbudakan yang dilakukan oleh pemerintah. Lee Seong ingin Dolmuji memilih membela pemerintah atau berjuang bersama Kundo, sedang Dolmuji yang teringat dengan kekejaman Jo Yeon memutuskan untuk bergabung dengan Kundo. Beberapa tahun kemudian, tepatnya saat musim dingin tiba, sekelompok orang tergeletak di tengah jalan karena serangan begal. Tak lama, sekelompok iring-iringan yang membawa upeti tiba. Setelah mengetahui bahwa ada begal yang menyerang, beberapa Pacheong bergegas pergi untuk mencari begal tersebut. Namun sesaat setelah para Pacheong pergi, kelompok yang tergeletak tiba-tiba bangun dan ternyata kelompok tersebut adalah Kundo. Setelah pertarungan singkat, Dolmuji yang telah berevolusi menjadi viral setelah ia suka memotong sanggul para pejabat. Scene lalu diperlihatkan masa lalu Dolmuji setelah bergabung dengan Kundo, di mana Dolmuji terus berlatih. Suatu ketika istri Jo Seon melahirkan, namun setelah berhasil melahirkan, istri dari Jo Seon ini tewas karena kondisi tubuh yang lemah. Setelah kelahiran anak dari Jo Seon-in, Lee Gyong menjelaskan bahwa setelah percobaan pembunuhan Dolmuji di kuil, istri Jo Seon-in terus berlari ke pegunungan menuju ke desa yang membuat kondisi tubuhnya semakin lemah. Mendengar hal ini, Dolmuji merasa bersalah dan bertekad Dolmuji akan melindungi anak Jo Seon-in. Dolmuji terus berlatih dan terus memerangi pemerintah yang korup dengan memotong sanggul para pejabat. Dan pada saat era dinasti Joseon yang mementingkan rambut dan bulu, membuat perbuatan Dolmuji secara langsung menentang pemerintahan. Selama Dolmuji memerangi pemerintah, senapan sudah masuk di dinasti Joseon. Sedang Jo Yeon mulai bekerjasama dengan ketua Pacheong yang bernama Song Yeong. Ilmuwan sejarah menganggap bahwa kerjasama tersebut merupakan bisnis pertama dalam sejarah antara rakyat dengan pemerintah. Dengan meminjamkan beras kepada rakyat, para rakyat berbondong-bondong untuk meminjam beras, namun tanpa mereka sadari, beras yang dipinjamkan sudah dicampur dedak dan pasir yang membuat bobot besar bertambah. Namun saat rakyat mengembalikan beras yang dipinjam, mereka harus membayar dengan beras keras yang sama ditambah pajak. Rakyat yang tidak mampu membayar semua ini mulai diintimidasi pemerintah. Di tengah situasi sulit, Jo Yeon memanfaatkan keadaan dengan meminjamkan beras ke rakyat tanpa pajak
dengan menandatangani surat perjanjian. Rakyat yang buta huruf menandatangani surat perjanjian tersebut tanpa mengerti isi surat tersebut. Dan dalam surat itu ternyata bahwa rakyat yang meminjam beras sukarela menjadi budak dan menyerahkan tanahnya. Rakyat yang mengadu ke pemerintah malah disisa dan satu persatu rakyat menjadi budak pekerja. Akibat dari taktik Joyeon, ia mendapat setengah lahan pertanian di seluruh Naju. Di tempat lain, setelah apa yang diperbuat oleh Joyeon, para kundo mulai rapat guna membahas strategi untuk melawan Joyeon. Setelah perdebatan panjang, mereka mulai menyusun rencana dengan mengirim Kim Jo-yeong untuk membuat keributan di pasar. Nantinya, Kim Jo-yeong akan menjatuhkan sebuah tulisan yang menandakan bahwa para bandit akan merampok gudang penyimpanan beras. Sedangkan Jo-jin akan membuat stempel palsu pemerintah dan menyusup ke rumah Joyeon dengan menyamar sebagai badan penyelidik istana. Kemudian dengan berpura-pura menyerahkan bukti sebuah gulungan yang ia temukan saat menyerang bandit, Jo-jin meyakinkan Song Yeong bahwa para bandit akan menyerang gudang. Sedangkan Song Yeong yang melihat gulungan yang ditemukan oleh Jo-jin sama dengan yang ia temukan saat di pasar, setuju untuk mengarahkan pasukannya menuju ke gudang. Kemudian kelompok kundo yang menyamar sebagai prajurit istana datang ke rumah Joyeon. Namun sebelum berangkat ke gudang, Joyeon meminta salah satu prajurit tetap tinggal untuk menjaga ayahnya. Setelah semua pasukan istana menuju ke gudang, Dolmuchi yang tetap tinggal menjalankan rencananya untuk memancing Joyeon ke sebuah tempat. Namun Dolmuchi terbawa dendam yang membuat Dolmuchi ingin nge-solo Joyeon. Pertarungan sengit pun terjadi di antara keduanya. Bahkan setelah Dolmuchi berlatih, ia masih belum mampu mengalahkan Joyeon, dan pada akhirnya Dolmuchi kembali berencana untuk memancing Joyeon. Sementara itu, di gudang penyimpanan, Jo-jin beserta kelompok kundo mulai membantai pasukan pemerintah yang berada di gudang. Kemudian para anggota kundo mulai membagikan beras ke masyarakat secara gratis. Sedang Lee Gyong berhasil menangkap Song Yeong dan memerintahkan untuk menyerahkan kembali tanah yang disita kepada rakyat. Di tempat lain, Joyeon berhasil digiring ke hadapan ketua kundo Lee Seong. Sedang Dolmuchi dan Ma Hyang beserta anggota yang lain sudah bersiap membidik Joyeon. Setelah Dolmuchi sudah mendapatkan bidikan, ia segera menembakkan arah panahnya yang diikuti dengan Ma Hyang. Namun serangan tersebut mampu dihindari oleh Joyeon. Kemudian Joyeon melemparkan sebuah belati yang membuat Ma Hyang menyungsep. Sementara itu, Joyeon mulai bertarung dengan Lee Seong beserta pasukannya. Bahkan dengan pasukan kundo, Lee Seong belum mampu mengalahkan Joyeon. Mengetahui Joyeon terlalu OP, Lee Seong memerintahkan Dolmuchi membawa Ma Hyang ke tempat Gyong yang masih berada di gudang. Sementara Lee Seong mencoba menahan Joyeon, namun pada akhirnya ia pun tewas di tangan Joyeon. Beberapa saat kemudian, Dolmuchi dan Ma Hyang tiba di gudang. Kemudian Ma Hyang melaporkan bahwa Joyeon terlalu kuat dan sedang melawan Lee Seong. Mengetahui hal ini, Lee Gyong segera menyusul ketua, namun Lee Gyong terlambat dan berhasil ditawan oleh Joyeon. Setelah ditawan, Lee Gyong mulai diinterogasi oleh Joyeon untuk memberitahukan markas kundo. Walaupun terus disisa, Lee Gyong terus bungkam, namun saat Joyeon membunuh para warga untuk membuka mulut Lee Gyong, akhirnya Lee Gyong menyerah dan memberitahukan markas kundo Kuple. Bahkan setelah Lee Gyong menyerah, Joyeon terus mengeksekusi warga yang menerima bansos dari kundo saat menjarah gudang. Setelah lokasi markas kundo diketahui, semua pengikut Joyeon segera menyerbu desa di mana markas kundo berada. Satu persatu warga desa mulai terbantai, termasuk beberapa anggota kundo. Di tengah pembantaian, saat Joyeon ikut nimbrung dalam pertarungan, ia melihat seorang wanita yang sedang menggendong anak.
Setelah membunuh wanita tersebut, Jo Yeon terkejut dengan anak yang dibawa wanita sebelumnya yang ternyata adalah anak dari Jo Seon In, adik dirinya. Sedang Dolmuchi dan Jo Jin yang baru tiba di desa dikejutkan dengan mayat-mayat yang berserakan. Sementara Jo Yeon membawa anak Jo Seon In dan warga desa yang selamat sebagai tawanan. Di keesokan harinya, Jo Yeon mendapatkan ucapan selamat atas kerja kerasnya membantai kelompok Kundo. Tiba-tiba salah satu bawahan Jo Yeon melaporkan bahwa Jo Yeon telah menemukan anak Jo Seon In. Mendengar hal ini, Jo Yeon pergi ke tempat bapaknya dan segera meminta bayi yang berada di tangan Jo Yeon. Sedangkan Jo Yeon segera mengambil pedang dan memintakan Jo Yeon untuk menjauhi darinya. Jo Yeon menganggap kelakuan Jo Yeon lebih hina daripada binatang, namun bagi Jo Yeon perbuatan yang dilakukan demi membuktikan bahwa ia masih berharga dan mendapat perhatian. Namun akhirnya Jo Yeon sadar bahwa perbuatannya selama ini tidak bisa mengembalikan perhatian ayahnya, dan padanya Jo Yeon lebih memilih melanjutkan jalan ninjanya dengan membunuh Jo Yeon atau ayahnya sendiri. Di keesokan paginya, Jo Yeon memutuskan untuk mengeksekusi semua warga yang dijadikan sandera, termasuk Yojin. Para warga yang melihat kejadian tersebut hanya bisa pasrah. Tiba-tiba Dolmuchi dengan sebuah senapan semi otomatis abad pertengahan mulai menembaki para tentara pemerintah. Sedangkan Joji mulai provokasi rakyat untuk melawan pemerintah, dan padanya rakyat yang sudah gerah dengan pemerintah ikut melawan. Setelah perang usai, Dolmuchi segera ke tempat Jo Yeon diikuti beberapa warga yang ingin membantu Dolmuchi. Sementara itu, setelah membunuh ayahnya, Jo Yeon hanya bisa melihat anak adik dirinya dengan perasaan campur aduk. Tak lama surat keributan terdengar di depan rumahnya, dan pertarungan pun kembali terjadi antara Dolmuchi dengan Jo Yeon. Dalam pertarungan tersebut, Jo Yeon yang sedang menggendong bayi masih terlalu OP bagi Dolmuchi. Sedangkan para warga mencoba membantu Dolmuchi, namun Jo Yeon segera mengenduskan pedangnya dan berjanji akan membunuh siapapun yang membantu Dolmuchi. Duel pun kembali terjadi. Dolmuchi yang mulai kewalahan memutuskan pindah arena dan ke sebuah hutan bambu. Kemudian Dolmuchi mulai memotong beberapa bambu untuk menghalangi Dolmuchi. Kuplek. Sedang Dolmuchi sempat kesulitan karena pedang panjangnya. Pertarungan pun kembali berlanjut. Jo Yeon mulai menemukan celah dan berhasil menusukkan Dolmuchi, sedang Dolmuchi memanfaatkan serpihan bambu untuk menyerang Jo Yeon yang mengarah ke bayi yang digendong Jo Yeon. Sedang Jo Yeon dengan refleks segera melindungi si bayi, namun serangan Dolmuchi mengenai leher Jo Yeon. Tiba-tiba dari arah belakang, Jo Yeon ditusuk warga yang mengikuti pertarungan tersebut, dan pada akhirnya Jo Yeon pun tewas. Setelah pertarungan usai, di bawah matahari terbenam Dolmuchi beserta kelompok Kundo yang tersisa melanjutkan misi membantai pemerintah korup menuju ke negeri Konoha, dan film pun berakhir.